Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Semua kami tahu apapun yang kami lakukan akan dibuat berhasil ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami percaya Engkau telah memberkati kami semua dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, gunakanlah mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, tangan hamba-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan Bapa, aku lepaskan seluruh berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan ya Bapa, sehingga mereka mendapat rema, mendapat benih yang luar biasa, yaitu firman-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke. Topik hari ini saya akan membawakan ketika identitas menentukan respon ya. Jadi tema topik bulan ini adalah power of consistency, dan ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik dan ada beberapa kejadian yang terjadi kepada saya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, dan ini ternyata topik ini menjadi relevan dengan yang akan saya bahas hari ini gitu ya. Jadi kalau sebelumnya disebutin power of consistency, saya masih bingung untuk apa yang harus saya bahas. Ternyata ada kejadian sesuatu yang menarik 2 minggu ini, 2 minggu yang lalu tepatnya. Dan akhirnya saya tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa yang saya harus sharingkan dalam firman hari ini. Nah, ini beberapa hal yang menarik, mungkin langsung slide pertama gitu ya. Saya cuma mau ngajak pada teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, mau mengatakan bahwa kita ini kan kalau yang namanya konsistensi kan realita hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan kelihatannya seperti sulit banget ya mengandalkan Tuhan. Sudah menjadi pengikut Yesus dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tuh kayak sulit sekali bahwa kita tetap bisa konsisten untuk mencintai Dia, atau bahkan dari awal kita sudah didestinasikan untuk menjadi segambar dan serupa dengan putranya. Ini benar-benar menjadi tantangan yang besar sekali ya. Kenapa bisa seperti ini? Kadang-kadang kita cuma bilang begini ya. Kita berharap gitu waktu ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu hidup kita diubahkan. Betul, hidup kita diubahkan. Tetapi challenge akan datang. Yaitu apa yang challenge-challenge yang terjadi saat kita lelah, saat kita merasa paling benar, saat kita harga diri kita disentuh, saat otoritas kita dipertanyakan. Jadi bukan yang dipertanyakan tuh bukan iman kita di gereja, tetapi siapa kita saat ditekan, saat dalam under pressure. Kita ngerasa bahwa ya kadang-kadang banyak orang yang memisahkan antara kehidupan kita di gereja sebagai pengikut Yesus dan kehidupan di dunia. Bahkan pernah dengar, mungkin saya yakin ada yang pernah dengar bahwa kalau Senin sampai Jumat kita ngebohongin manusia gitu, Sabtu Minggu ngebohongin Tuhan gitu kan, ada yang ngomong kayak gitu ya. Jadi karena kehidupannya jadi kelihatannya palsu, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan tapi ini yang menjadi tantangan buat saya secara pribadi. Karena ketika mempelajari firman, saya menghidupi firman, ternyata tantangan ini luar biasa ya. Jadi kita bisa cek gitu ya, mengapa orang yang tahu firman bisa tetap gagal merespon dengan benar. Dan mengapa pelayanan Tuhan bisa kehilangan kendali emosi. Padahal udah jelas, dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi segambar serupa dengan Dia. Tetapi ketika mendapat challenge, kok kayaknya nggak bisa jalan sebagaimana mestinya ya, seperti ya Yesus tadi gitu ya. Saya bisa ceritakan ada sebuah pelatihan kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi ada pelatihan 2 minggu yang lalu, saya mengajar kepada kurang lebih sekitar 250 orang. Pelatihannya adalah super camp, dan pelatihan tersebut kebetulan saya dari hari pertama, sebenarnya sebelum hari pertama ya, sepatnya 1 hari sebelum pelatihan, saya perasaan udah gak enak gitu.
Saya sudah nggak enak, perasaannya udah ngacau gitu ya. Tapi udah, saya percaya aja, saya doa, saya jalan pelatihan tersebut. Hari pertama jalan dan pelatihannya Supercamp itu sangat berat karena pelatihannya mulai jam 7 pagi, selesainya adalah jam 2 pagi gitu ya. Jadi hari pertama berjalan dengan baik walaupun ada beberapa pesertanya anak-anak muda. Pesertanya umur 18, 17, 18 sampai umur 26, 27. Ya, jadi menarik, hari pertama berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa pemberontakan kecil-kecil yang sulit mereka disiplin, walaupun dalam pelatihan itu clear gitu ya, bagaimana caranya mereka bisa untuk berjuang, tidak lagi mengatakan tidak bisa, tetapi menjadi bisa. Tetapi juga di mana mereka kami ajarkan untuk disiplin. Di hari kedua berjalan juga dengan baik, walaupun ada pemberontakan kecil-kecil, dan saya tahu ada beberapa yang melakukan perbuatan asusila di dalam peserta. Dan ini saya sampai geleng-geleng gitu ngeliatin anak muda kayak gini kan nggak bisa ngomong gitu ya, mau ngomong apa. Dan menariknya selama pelatihan tersebut kami mendapat denda 6 juta rupiah karena ketidakdisiplinan mereka. Dan kami tahu bahwa banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi karena di acara itu tidak ada pemimpinnya. Jadi pemimpinnya tidak ada, yang ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah bicara atau diskusi dengan saya. Di hari ketiga, kita melakukan satu tindakan dan kemudian berjalan dengan lancar untuk men-challenge mereka, dan pada saat mereka balik, kami mau melakukan nyumbang gitu ya, nyumbang ke orang-orang susah dengan uang yang hasil mereka melakukan sebuah tindakan tertentu, dan termasuk uang 6 juta rupiah yang denda tersebut kita bagikan supaya kita berbagi ke orang susah. Kita memberikan secara deadline itu adalah 40 menit. Ini yang menarik. Ketika saya mengatakan 40 menit, ada satu peserta yang rupanya saya baru tahu bahwa dia sebenarnya adalah fasilitator saya yang ngebantuin, dan ternyata itu adalah salah satu pemimpin di tempat sana. Masih muda, mungkin umurnya belum sampai 26, mungkin 24, 25. Dan dia orang Sumatera gitu ya, jadi ngomongnya agak keras gitu. Coach, saya nggak setuju 40 menit. Saya mau acara ini berjalan 2 jam. Saya bilang, ini cuman berbagi aja butuh 2 jam gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, kita jalan aja dulu 40 menit. Dia ngotot, ngomongnya keras dengan saya tetap ngomong santai dan saya mengatakan, enggak, kita jalan 40 menit. Dia masih ngotot, nggak bisa coach. Coach nggak tahu kan apa yang terjadi di sana di lapangan, kan coach nggak turun. Di saat itulah saya tersinggung. Dia menganggap otoritas saya dipertanyakan saat itu. Ketika dia mempertanyakan otoritas saya, dia masih ngotot. Saya bilang gini, kita sampai jam 12, yang penting kita makan siang bareng biar bisa enak perjalanan. Nggak bisa coach, dia ngotot ngomongnya dengan keras dan tidak sopan santun gitu ya. Saat itu saya tersinggung tuh. Satu, kok anak muda mempertanyakan otoritas saya. Yang kedua, dia ngatain bahwa saya tidak mengetahui kondisi di lapangan. Saya udah bilang, coachnya tahu, semua tim tahu. Dan karena saya emosi, saya gebrak meja. Saat saya gebrak meja, dia kaget. Dan kemudian dia bilang, kok coach ngotot. Saya tambah jadi gitu kan. Gila aja tuh. Padahal 250 peserta di depan kepala saya tuh, dan jaraknya deket banget tuh. Dan dia ngotot-ngotot dan kemudian mau pukul-pukulan sama saya. Saat itu tuh gitu ya, udah mau pukul-pukulan, dengan santai dia mengatakan, kita nggak bisa kan 40 menit, semua harus 2 jam, setuju? Ternyata yang menjawab 150 sampai 200 orang menjawab, setuju. Wah, ini lucu nih, kalau mama sampai terjadi pukul-pukulan, kelihatannya saya bakal bonyok gitu ya. Lawan segitu banyak gitu ya. Saya udah doa aja, itu udah doa saja gitu. Dan yang menariknya adalah pada saat itu dia bilang, kita pulanglah mereka semua. 250 peserta pulang semua. Dan tidak melanjutkan acara, dan acara berjalan dengan cuma 2 peserta saja. Dari 250 hanya 2, dan saya tetap ngejalanin acara tersebut dengan profesional. Singkat cerita, setelah pulang, saya menyadari besoknya sebenarnya ada hal yang menarik gitu ya. Jadi di hari Minggu, itu acara selesai Sabtu, Minggu, saya buka Alkitab gitu ya, baca renungan-renungan dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan udah memperingati saya pada hari Sabtu pagi, sebelum terjadi keributan itu. Tuhan ngasih saya ayat untuk berjaga-jaga, dan Tuhan juga udah ngasih tahu saya bahwa jangan terpancing karena daging gitu. Ya, terus Tuhan cuma bicara, Rif, lu itu trainer, tapi lu lupa ya kalau lu anak Allah.
Saat itu saya terpukul dengar kalimat itu, saya sebagai anak Allah, tindakan saya tersinggung karena saya sebagai kepala trainer, tindakan saya sebagai kepala otoritas, kok bisa ada anak umur 23-24 tahun melakukan pemberontakan dan tidak bisa dihandle gitu. Jadi saat itu saya mulai lihat, oh ini saya ngelihat identitas saya sebagai kepala trainer. Walaupun pemimpin atasnya ngomong, kerasin coach. Lah itu dikerasin gitu aja langsung ngambek gitu ya. 250 orang pulang gitu. Dan menariknya, itu ketika mereka pulang, mereka tuh saling teleponan satu sama lain dan dipaksa harus pulang. Harus pulang, semua pulang, diteleponin satu-satu. Harus pulang, bahkan ditanya, kalau nyampe rumah tolong kabarin saya. Singkat cerita, saya putuskan hari itu saya telepon, setelah acara jalan, saya telepon ke pemimpin yang atasnya, dan saya bilang sama pemimpin atasnya, dan kebetulan pemimpin atasnya kayaknya kalian berdua juga kenal, pernah di sana, gitu ya. Dan kemudian saya telepon, dan tahu jawabannya, mereka mengeluarkan 8 pernyataan yang menyatakan bahwa yang salah semua saya, dan tim saya. Termasuk salah satunya dia mengatakan tim saya mengusir para peserta seperti binatang. Saya baru kaget nih. Baru kali ini gitu ya, tim saya mengusir orang kayak binatang. Saya bingung tuh, nggak bisa ngerti. Saya bilang sama pemimpin yang atas, saya bilang, kalau gitu minggu depan, karena minggu lalu acara harus berjalan yang sesi kedua. Saya bilang kita batalkan aja, duit saya kembalikan. Dan dijawab, tidak coach, kita tetap jalan. Dan puji Tuhan, pada saat itu acara berjalan dengan lancar dan jalan dengan baik, makanya kenapa saya nggak bisa datang kemarin di hari Minggu, apalagi Jenny juga ulang tahun, sampai akhirnya malam banget saya ketemu sama dia gitu ya. Dan puji Tuhan, 8 pernyataan itu tidak ada satupun yang terbukti. Dan menariknya, dia sendiri yang memberi pernyataan bahwa, coach, kok saya bingung, 8 pernyataan itu tidak ada satupun yang saya temukan di lapangan persis, bahkan yang ikut semua acara dengan baik. Saya bilang, Tuhan yang tahu, saya nggak percaya apa-apa. Dan selama pelatihan, istri saya juga tahu, banyak kejadian-kejadian yang lucu. Selain kamar mandi yang tadinya ada 4 urinoir, rusak tinggal 1 gitu kan. Yang banjir-banjir, proyektor jatuh, proyektor mati, konslet, dan akhirnya laptop saya konslet, kena servis 3 juta rupiah gitu ya. Dan banyak lagi kejadian-kejadian lain, tapi saya nggak mau memberi makna apa-apa karena kejadian itu kan konslet ya, itu kan perbuatan manusia karena pasang colok listriknya nggak bener atau apa jadi kesamber gitu ya. Tapi jadi saya belajar satu hal gitu loh, bahwa tidak semua hal itu, kejadian-kejadian buruk itu kerjaannya manusia, bukan kerjaannya Tuhan, tapi kerjaan para iblis dan kerjaan para manusia yang cuman hanya mau sembrono ngerjain sesuatu yang tidak benar gitu ya. Dari kejadian itu, saya merasa dimenangkan oleh Allah, tetapi ada hal yang menarik. Hal menariknya apa? Nah ini yang menarik. Jadi Bapak ngingetin saya di hari Selasa, saya diminta sama Bapak untuk meminta maaf kepada orang tersebut yang saya gebrak meja. Dan saya nanya sama Bapak, kapan saya harus minta maaf? Dan Bapak cuma mengatakan after kelasnya selesai. Dan singkat cerita, akhirnya saya udah minta maaf sama beberapa pemimpinnya setuju semua, cuman ada 1 orang yang kelihatannya keras kepala gitu ya, khususnya yang orang Sumatera gitu. Kemudian saya ngomong sama dia di hari Sabtu pagi, saya bilang, hari Minggu pagi, pas acaranya kelihatannya berjalan lancar nih ya, walaupun di acara tersebut saya deg-degan, kenapa? Karena pemimpin yang paling atas minta ini lebih kenceng lagi, lebih keras dibandingkan angkatan 1. Saya itu deg-degannya setengah mati. Kenapa? Karena banyak acara yang menurut saya, come on lah, acara kemarin aja jadi rusuh, ini diminta lebih keras lagi, lebih disiplin lagi. Saya bilang, yakin, nanti yang rusuh lebih banyak lagi nih berikutnya kan. Habis itu sama saya tercoreng aja gitu kan ya. Tapi dia bilang enggak. Coach, go for it. Saya bilang ngeri banget, gue bener-bener ngeri banget. Karena bener-bener metodenya, disiplinnya luar biasa gitu ya. Singkat cerita, saya chatting hari Minggu pagi untuk meminta maaf. Dan tidak dibalas. Dan ini yang menarik gitu ya. Tidak dibalas, I don't care, dia nggak balas, yang penting saya sudah melakukan tugas yang Bapak suruh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang saya mau kasih gambaran yang menarik. Silakan next slide. Jadi, lanjut. Nah, ini yang menarik yang saya mau bahas dulu sebagian.
bahwa ketika saya menjadi pengikut Yesus sebagai Tuhan, udah sekolah Alkitab pula, udah belajar pula, udah baca Alkitab sebanyak apapun gitu ya. Saya bisa katakan baca Alkitab setiap hari udah bagaimana banyaknya sampai hari ini, sampai detik ini pun saya masih sekolah. Saya ambil sekolah lagi dengan The Fruit of Science tentang belajar Alkitab dari sudut pandang Israel, jadi bangsa Israel. Tetapi menariknya, banyak pengetahuan itu yang cuman sekedar pengetahuan kalau kita tidak hidupi. Jadi mau belajar firman dan sebagainya, kadang-kadang itu yang menjadi batu sandungan. Apalagi saya sering banget dengar waktu itu beberapa waktu yang lalu, ada satu keluarga suami istri, anak-anaknya, suaminya udah gak mau pergi ke gereja lagi. Alasannya gak mau pergi ke gereja kenapa? Karena dia mendengar gosip-gosip yang tidak enak dengan gembalanya. Ini pertanyaan menarik buat kita ya. Kalau kita sendiri yang sebagai pengikut Yesus, bisa nggak menghidupi itu dan menjalankan itu? Ya, bisa nggak menghidupinya? Ini contoh yang nyata. Nicky Cruz, seorang evangelis yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan pemimpin geng brutal gitu ya, dari salah satu suku tertentu bukan suku ya, bangsa tertentu di Amerika gitu ya. Dia waktu ketika itu pernah marah-marah mau malakin orang, mau ngebunuh orang dengan seorang pendeta. Ini lucu gitu ya. Dia udah memalakin, udah mau ngebunuh orang, dan lucunya pendeta itu cuma ngomong, di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya Yesus atau Roh Kudus akan menyentuh hatimu. Dia makin galak, dia pakai pisau, lu ngaco ya, kata gitu ya. Dia doain lagi dari jauh. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah 3 kali pendeta itu memperkatakan hal positif, dia jatuh jongkok dan dia nangis. Dan ini yang menarik buat saya. Dan dia menerima Yesus saat itu juga. Wah, ini kan udah keajaiban ya, yang orang keras bisa menerima Yesus. Pada saat dia menerima Yesus, apakah dia langsung berubah? Tidak, saat itu juga tidak berubah. Karena dia tetap keras, dia keras kepala, masih premannya masih muncul, kedagingannya masih muncul. Tetapi dia percaya bahwa kehidupan itu bisa dia berubah. Dia yakin dia bisa berubah. Maka apa yang dilakukan sama dia cuma hanya membaca firman, dia menyadari bahwa saya sudah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Udah lama, udah mati. Dan menariknya, pada saat kita diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita diselamatkan secara roh. Tetapi daging kita dan jiwa kita perlu disucikan. Caranya gimana menyucikannya? Dengan melakukan pembaharuan budi. Pertanyaan menarik. Seorang Antonius Arif yang sekolah Alkitabnya bukan 1 tapi 2 sekolah sekaligus, belajar sekaligus, itu pun juga mengalami tantangan setelah 5 tahun ngejalanin itu semua. Ya memang kehidupan saya berubah menjadi jauh lebih baik, tetapi ketika saya disinggung secara manusia masih naik. Puji Tuhan saya nggak ngomong, saya hanyalah manusia biasa. Untung saya nggak ngomong itu gitu ya, karena saya tahu saya bukan manusia biasa. Saya adalah manusia yang sudah menjadi manusia baru karena ada Yesus di dalam saya. Nah, ini yang menarik. Akhirnya lama-lama reaksinya mulai berubah. Dia mulai terjadi pembaruan budi, jadi dia mulai sadar bahwa tekanan identitas dia sebagai preman itu hilang. Digantikan dengan identitas sebagai anak Allah. Saat itu juga maka perilakunya menjadi lebih halus. Dia mulai menerima Yesus dengan dalam hatinya, jiwa dia berubah, dagingnya dia berubah, dan dia menjadi evangelis yang sangat terkenal banget di Amerika dan banyak sekali umatnya. Pembelajaran apa yang saya pelajari? Ketika saya jatuh, yang paling penting adalah 1. Jangan sampai membiarkan iblis mengkondem kita atau menuduh kita. Tuh kan percuma kan sekolah Alkitab banyak-banyak, percuma kan baca Alkitab tiap hari, percuma kan melakukan pembaruan budi, percuma. Mendingan lu santai-santai aja, lu mending jadi manusia biasa, nggak usah jadi pengikut Yesus. Ngapain? Ya, yang penting lu ke gereja aja hari Sabtu Minggu selesai udah gitu, ngapain pusing? Nah, itu kerjaan iblis. Karena iblis berusaha mengkondem kita untuk balik lagi menjadi seperti dulu. Dia bilang kan gitu ya, itu kerjaan iblis. Tetapi saya sadar, saya dalam waktu 5 tahun itu saya belajar, saya menolak semua pernyataan iblis. Saya cuma hanya fokus apa yang mau saya dengar dari Bapak. Saat itu juga saya menyadari bahwa saya melakukan tindakan salah. Saya tahu saya salah, tidak salah sebagai kepala trainer, tapi salah sebagai anak Allah. Kenapa?
Karena selama saya mengajar, saya menyebut Allah berulang-ulang di dalam kelas selama 3 hari. Jadi kalau saya ngajar sebagai tentang Tuhan, tetapi tindakan saya tidak bertuhan, tidak halus, maka saya sendiri yang menjadi batu sandungan yang membuat orang lain gak bertumbuh. Jadi oleh sebab itu, ini yang mau saya buka buat Bapak Ibu semua. Silakan next slide. Ya, nah, ya. Jadi Efesus 2 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Pertanyaan yang menarik. Ini Paulus sudah mengingatkan bahwa kita dulu harusnya dimurkai, harusnya kita dihukum, kita harusnya menghadapi masalah gitu ya. Tetapi kita sudah berbeda, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan harus sadar. Kenapa saya mengatakan sadar? Karena kalau kita nggak sadar, maka kitanya nggak akan menyadari ketika ada masalah, ya kita masih tetap berlaku yang sama, tetap tindakannya tindakan yang sama. Kita nggak ada Allahnya sama sekali. Paling menarik tantangannya sebagai pengikut Yesus adalah itu. Bisa nggak kita menerima itu? Kita melakukan perubahan, menyadari bagian itu. Kebanyakan kita apa? Masih hidup di pola lama, cara lama, sehingga kita nggak akan pernah berubah ya. Nah kita baca lagi Roma 7 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah loh, jadi pasti ketika kita hadapi tantangan, si jahat maunya kita jatuh. Si jahat maunya kita tetap sama. Si jahat akibatnya, kalau saya secara pribadi tidak menghidupnya, apalagi kalau saya ngomong, ya kan saya kan hanya manusia biasa, itu pasti sering denger deh. Orang-orang pengikut Yesus sering banget ngomong, saya ini kan hanya manusia biasa. Tidak, Anda bukan manusia biasa. Anda adalah manusia yang dimana ada bait Allah di dalam diri kita. Bahkan saya makin menyadari bahwa kalau ada bait Allah di dalam diri kita, berarti kita nggak boleh ngerusak tuh bait Allah tuh. Ketika saya berhadapan dengan orang, emang orang itu mau tahu bahwa kamu itu adalah kepala trainer. Tetapi ketika saya bersama ketika mengajar, saya menceritakan nama Tuhan, menceritakan nama Yesus, tapi sikap saya, tingkah laku saya tetap tidak mencerminkan itu menjadi batu sandungan. Kebanyakan dari kita menganggap, ya nggak apa-apa lah, tolong doakan saya kan manusia biasa, saya nggak kuat. No, kita ciptaan yang baru. Saya bisa berdalih seperti itu, saya bisa mengalami kondisi-kondisi kayak gitu, dan menariknya, hal itu sampai hal yang tadi kejadian tadi yang gebrak meja tadi, saya coba mengimajinasikan kalau peristiwa itu diulangin lagi dan saya tidak gebrak meja, apakah tidak akan jadi keributan? Enggak, tetap ada keributan. Saya udah memperkirakan tetap ada jadi keributan karena mereka ngototnya minta ampun. Saya sampai tanya sama karyawan saya tanya sama para trainer lain dan dia bilang enggak coach, pasti berantem. Karena dia ngotot maunya dia. Karena saya udah bilang, udah jalan aja. Enggak bisa, pokoknya marah. Dan itu tahu pada saat ribut. Selesai, pas bilang pulang, itu ada yang ditendang-tendang, saya nggak tahu apa yang ditendang. Pokoknya kelontang-kelontang anak muda, biasa kalau lagi ngamuk kayak apa tahu sendiri. Saya cuma herannya, saya nggak takut tuh. Saya datang ke atas, nyamperin mereka di tempat makan. Ada beberapa yang nyalamin saya, ada beberapa yang buang muka, ada yang tetap mau ikut jalan. Tapi pertanyaan kenapa tinggal 2? Karena dia yang bawa mobil, sih saya naik bus. Jadi semua harus pulang. Jadi itu 2 pun juga 2 wanita itu yang ikut sampai istri saya ketemu umur berapa ya kemarin? Satu umur 18-19, yang satu umur 23 ya wanita itu. Sampai dia bilang wanti-wanti, coach jangan ngomong ya ke pemimpin kami. Saya ditelepon ini nomornya nih, liatin WA-nya tuh, saya disuruh pulang. Ya itulah yang penting pertanyaannya. Tinggal pertanyaannya, saya bisa nggak menghadapi masalah bullying, masalah tantangan, tetap dengan megang Tuhan itu dulu. Bahkan yang menariknya, ada satu yang menjadi PIC di sana, itu bukan pemimpin yang paling atas. PIC itu disamperin oleh teman saya, namanya Coach Indra, gitu. Coach Indra itu mantan pastor Katolik, dia dulu Romo Katolik, kemudian dia keluar gitu ya. Dia nyamperin, dia bilang,
Boleh nggak gue ngobrol? Dengan santai orang itu buang muka dan mengatakan, nggak ada yang perlu diomongin. Sombong sekali anak ini. Padahal umurnya baru 23, 24 gitu. Jadi kalau pembicaraan mulai muncul ya, emang kalau anak muda punya duit banyak, mulai kelihatannya kelakuannya udah mulai beda gitu ya. Jadi anak-anak kecil itu, kalau saya sih ngomongnya anak kecil ya, remaja-remaja itu, dia sudah punya uang 15 juta, 20 juta, kelakuannya rada-rada aneh gitu memang ya. Jadi artinya duit itu jadi mengontrol dia merasa harga dirinya lebih tinggi, tetapi beda gitu ya. Jadi humble-nya udah nggak ada, sopan santunnya udah nggak ada, dan ngomongnya juga kasar gitu. Nah ini yang menarik ya. Tapi apapun yang mereka lakukan, saya hanya fokus, tetap saya salah. Gitu. Salahnya kenapa? Karena gebrak meja. Tapi ngomongnya udah halus awalnya. Pada saat gebrak meja, saya cuma sengaja mau gebrak meja supaya dia diem. Supaya dia diem. Tapi ternyata makin jadi. Intinya gebrakan meja saya yang salah. Tetap apapun itu saya lakukan salah. Ya. Nah, ini yang paling menarik mau saya kasih gambaran. Next. Jadi emosi kita selalu mengikuti identitas. Jadi kalau kita hadapin masalah, kita nangis, kita sedih, kita apapun perasaannya, emosi hanya mengikuti identitas kita. Kalau identitas kita adalah orang yang lama, identitas kita keras, maka identitas yang muncul. Makanya pertanyaan menarik, kenapa banyak orang yang tidak mengalami pemulihan di keluarga, tidak pemulihan keuangan, tidak pemulihan dalam kehidupan apapun, karena dia mengingat diri dia yang lama. Loh, tapi coach, bukankah kalau dalam kehidupan ada yang menghajar lu, ada yang ngatain lu, ada yang jelek-jelekin lu? Ingat, kita bukan lagi orang yang sama. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Ingat itu. Ya, karena apapun yang terjadi, saya mulai mikir gitu. Yang Yesus, semua kisah Yesus saya muncul di gambaran di kepala saya. Apa yang akan dilakukan Yesus yang menghadapi situasi itu? Saya ingat kok Yesus waktu ketika menghadapi orang Farisi, ketika Yesus menghadapi para ahli Taurat, yang mereka pada ribut-ribut, buktinya apa yang terjadi? Ketika Yesus menyatakan kebenaran, tetap Yesus mau dilempar batu kan? Yang artinya apa? Paling nggak Yesus tidak melakukan kesalahan apapun di saat itu juga. Dia hanya menyatakan kebenaran. Sedangkan saya menyatakan kebenaran daging saya. Ini yang mesti dikasih gambaran. Kalau kita ingat kebenaran kita, siapa kita di dalam Kristus, harusnya kita baik-baik saja ya. Nah, ini gambaran yang menarik. Nah, identitas baru juga berarti respon baru. Jadi kalau setiap ada masalah, ingat who you are di dalam Yesus. Mau masalah apapun, ingat siapa kamu di dalam Yesus. Ketika ingat itu, Anda akan baik-baik saja, gitu ya. Jadi Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Clear, kita anak Allah. Saya tidak melakukan pembenaran, saya tidak mau menganggap diri saya benar, tidak. Saya hanya mau tahu bahwa identitas saya sebagai anak Allah. Itu dulu yang paling penting. Ya, next slide. Lanjut. Ya. Nah, kita lanjutin karakter Yesus. Jadi di Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi yang menarik adalah Yesus tahu siapa dirinya. Mau dikatain bohong, mau dikatain penipu Yesus, mau dikatakan hal-hal yang buruk dan sebagainya, Yesus tetap bersikukuh bahwa dia benar-benar anak Allah. Dia nggak mau tahu, dia nggak mau pusing. Nggak apa-apa, thank you. Dia nggak mau pusing apapun yang terjadi. Dia cuma hanya mengingat dia adalah anak Allah. Titik. Dia nggak mau pusing. Kesalahan kita apa? Udah jelas di dalam firman kita anak Allah. Kita diangkat. Yesus menjadi kakak sulung kita. Kok lucu? Kita masih tetap jatuh. Kita masih tidak menyadari itu dan sebagainya, gitu ya. Dan menariknya Yesus tetap tenang. Mau dihina, difitnah atau apapun dia tetap tenang. Apalagi saya nonton kemarin ya. Saya nonton film The Passion of the Christ. Saya baru ngeh gitu ya. Ketika Yesus menceritakan satu perumpamaan, Passion of the Christ. The Chosen, film The Chosen yang seri kelima gitu ya, season 5. Saya melihat sesuatu yang menarik ketika Yesus lagi menceritakan tentang kebun anggur ya, kebun anggur. Jadi kebun anggur dan sebagainya. Jadi Yesus mengirimkan, jadi tuan rumah atau tuan yang punya tanah mengirimkan orang untuk memberitahu bahwa
orang itu harus melakukan sesuatu, tetapi orang itu malah dipukul, ya, kemudian dikirimkan lagi orang berikutnya, malah dibunuh, kemudian dia mengirimkan putranya untuk supaya mereka segan, ternyata putranya juga dibunuh. Saya mulai ngeh gitu dalam cerita itu ya. Kenapa saya mulai ngeh? Karena banyakan kita, ketika kita sudah menerima Yesus dan kemudian kita sudah dikasih tahu oleh para nabi, dan saya juga baru tahu ya, semua ahli Taurat itu rupanya Yeremia itu dibunuh loh oleh ahli Taurat. Saya baru ngeh. Yeremia yang diakui di dalam perjanjian lama, jadi kitab Yeremia dimasukin di perjanjian lama, tetapi dia sendiri pun dibunuh oleh para ahli Taurat. Makanya saya mulai ngerti, oh, dia aja dibunuh loh. Dia sebagai nabi aja dibunuh oleh ahli Taurat. Padahal abis itu kitabnya dibaca loh. Saya udah ngerti gitu. Kok lucu ya? Dia seakan-akan menganggap bahwa tindakan mereka benar, tetapi mereka melakukan pembunuhan kepada nabinya sendiri. Jadi makanya maksud akal, Bapak udah ngirimin para pekerjanya, dibunuh. Para pekerjanya lagi dibunuh. Kemudian kirim anaknya, dibunuh juga. Jadi pertanyaannya adalah, gimana kita sebagai pengikut Yesus kok takut ya kalau menghadapi itu? Kita nggak harus takut. Karena apapun yang terjadi kita cuma mengagungkan Yesus. Apapun yang terjadi kita cuma ceritakan tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah tidak mudah. Tidak mudah buat kita. Jadi kalau saya cuma kasih gambaran. Kemarin ada beberapa hari yang lalu ada yang sempat ngomong sama saya, Coach, gue udah rajin berdoa berbahasa roh. Gue udah rajin baca Alkitab. Bahkan gue udah mulai sharing firman. Tetapi ketika gue menghadapi rumah gue bocor, bahkan ember pun sudah banyak sampai nggak ada space untuk ember. Karena saking jaraknya antara satu sama lain tuh udah penuh. Hujan netes dan sebagainya. Gue bingung loh coach, gue harus ngapain. Tembok gue ngelupas kulitnya. Padahal memang pertanyaan menarik adalah, memang dia sudah dapat order, tetapi order pekerjaan dia tidak bisa menutupi rumah yang bocor. Tidak bisa menutupi tembok yang lupas dan sebagainya. Saya cuma bilang, yang belum kamu lakukan. Satu, belum melihat dari sudut pandang Yesus menghadapi masalah itu. Kalau kamu melihat rumahmu bocor dan melihat Yesus melihat rumahmu bocor, apa yang akan dilakukan dia? Apakah Yesus cuman bilang, oh ya Tuhan, kita cuman sekedar berdoa saja, atau kita memperkatakan hal positif? Yang kedua, saya cuman bilang, ada yang kurang. Yang kurang apa? Kamu tidak minta hikmat dari Allah Bapa. Yang pegangan saya secara pribadi adalah Ulangan 8:18. Cuman kita nggak sempat buka Ulangan 8:18, artinya kita diberikan kuasa untuk menciptakan kekayaan. Yang artinya itu Allah Bapa sendiri sudah bersumpah kepada nenek moyang kita. Nanti kalau mama sempat nanti buka aja di rumah Ulangan 8:18. Allah sendiri bersumpah, berjanji kepada nenek moyang kita untuk memberikan hikmat, kuasa. Hikmat itu kan, kuasa itu berarti hikmat ya. Ide kreatif apa yang harus kita lakukan. Saya cuma bilang, saya pasti ingat dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih di atas 10 tahun yang lalu. Ada peserta training saya yang cuma ngomong begini, Coach Arief, ya hebat ya, Coach Arief banyak duit ya, amin. Tapi sayang kenapa? Punya banyak duitnya hanya sebatas hari kerjanya Coach Arief. Itu nampar saya. Waktu dia ngomong itu. Bener juga ya, saya hanya punya duit sebanyak hari kerja saya. Dan itu juga yang terjadi kepada teman saya yang rumahnya bocor. Dia hanya bisa, karena dia pengajar, yang hanya bisa sesuai berapa banyak murid yang datang, itu yang bayar dia, itu yang dikerjakan. Pertanyaan menarik, kalau kita punya hikmat dari Allah Bapa, bukankah seorang kuli bangunan, dia bisa menjadi mandor kalau dapat hikmat? Bukan kalau dia dapat hikmat, arti kuli bangunan bisa menjadi mandor, mandor itu bukan bisa menjadi suatu saat bisa jadi kontraktor, bukankah suatu saat kalau jadi kontraktor bisa di level yang lebih tinggi lagi? Kalau kita pegang Ulangan 8:18 tadi, Tuhan sudah memberikan kuasa untuk menciptakan kekayaan. Dan puji Tuhan, Corpora Consulting, perusahaan kami, omsetnya naik berapa persen ya? Sebenarnya kita nggak ngitung berapa persennya. Kurang lebih mungkin di atas 30%. 30-40% omset kami naik dibandingkan tahun lalu. Dan saya nggak lebih sibuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi yang tidak sibuk, tetapi omset kami naik 30%.
Dan kami percaya tahun ini terjadi perubahan yang dahsyat kalau tadi pagi saya dapat satu video yang cukup menarik. Ini adalah guru kita, Andre Womack, cuman ngomong begini. Jika kamu bisa melihat bahwa dirimu makmur, baik di masa pensiun kamu, baik di masa sekarang, dan kamu bisa membayangkan, bisa memahami di dalam pikiranmu bahwa Tuhan memberkati kamu, maka itu yang akan menjadi nyata. Jadi pertanyaan menarik, kalau itu tentang kekayaan, berarti bisa dong tentang kesehatan. Kalau itu bisa tentang kesehatan, bukankah itu bisa juga untuk family, hubungan suami istri? Kalau itu bisa family, berarti bisa buat kehidupan-kehidupan yang lain. Kenapa kita nggak melihat apa yang Tuhan mau berkati dalam kehidupan kita? Jadi saya juga harus bisa melihat karakter saya sendiri pun harus berubah. Kenapa saya mau berubah? Kan nggak harus, yang penting pengetahuan Alkitab saya banyak. Enggak. Karena saya mau mengikuti Yesus, saya benar-benar mau menjalani kehidupan dia. Ketika jalan saya salah, saya mau mengakui itu kesalahan saya. Saya nggak mau berbesar hati, merasa diri saya paling hebat, tidak. Saya mau mengakui bahwa itu Yesus yang bekerja, bukan saya yang melakukannya. Jadi pertanyaan menarik yang kita lihat. Next slide. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Kebanyakan dari kita adalah apa? Kita nggak pernah mau menjadi pelaku. Kita cuma baca firman, padahal jelas banget waktu hari kejadian keributan itu, saya udah dikasih firman. Salahnya saya, firmannya saya kumpulin aja buat hari Senin. Saya mau bikin renungan di Senin. Jadi baca nggak firman? Baca, cuman lewat gitu loh, lewat. Itulah kesalahan saya. Harusnya pagi itu saya renungkan firmannya. Bapak selalu berbicara dengan berbagai cara. Mau bicara langsung dengan perasaan gak enak, atau bicara melalui firmannya yang harusnya saya renungkan, tetapi tidak saya renungkan saat itu. Jadi, Bapak tuh baik, dia selalu ngingetin. Cuman tergantung kita nih. Kitanya mau ngejalanin apa enggak. Kalau kita yang enggak mau jalanin, kita nggak mau ronin, salah kita sendiri gitu. Bapak cuma bilang, tuh kan gue bilang apa? Kalau dia bisa ngomong gitu, tuh kan gue bilang apa? Gue udah kirim message ke lu, Rif. Tapi lu nggak baca. Baca sih Bapak. Tapi lu renungin nggak? Enggak, makanya gue nggak ingat pas kejadian itu. Tidak ingat sama sekali. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Singkat cerita. Balik lagi cerita tentang saya mengucapkan minta maaf di hari Minggu. Dan hari itu saya tidak mendapat jawaban. Hari Senin tidak dapat jawaban. Hari Selasa pagi saya dapat jawaban dari orang itu. Dan orang itu juga meminta maaf kepada saya. Saya cuma bilang, wow, Bapak nyuruh after training. Saya cuma ngikutin, nurut aja sama Bapak. Walaupun saya minta maaf ya, kalau istilahnya ke anak-anak muda, yang harusnya saya bilang, enggak kan gue lebih tua, gue lebih senior, gue ketua ini. Kan dia yang salah. Enggak, itu ego manusia. Saya nggak mau melakukan itu. Karena saya tahu, Yesus pun kalau mama sampai melakukan kesalahan, dan saya tahu Yesus nggak pernah melakukan kesalahan, ya pasti juga akan melakukan yang sama. Tapi sayangnya kan Yesus nggak pernah salah gitu loh. Nah dari sini saya belajar, bisa nggak saya dengan rendah hati mau meminta maaf? Bisa nggak saya dengan rendah hati ternyata Roh Kudus juga menggerakkan hatinya dia dan orang itu minta maaf? Dia mau maafin saya atau enggak penting buat saya. Yang penting adalah saya sudah melakukan tindakan yang benar dengan cara meminta maaf kepada dia. Kalau dia maafin, itu Tuhan menggerakkan hatinya. Karena ada free will kan, dia mau maafin apa saya apa enggak. Tapi di lain pihak, saya belajar satu hal. Dan dari situ, saya pun dimenangkan karena, ini yang menarik. Pemimpin atas memutuskan untuk melakukan kuesioner besar-besaran. Dan ketika kuesioner besar-besaran, hasilnya excellent. Dan dia memberikan pernyataan yang salah bukan dari saya. Tetapi tindakan yang tidak ada pemimpin di sesi pertama batch 1. Jadi balik lagi. Segala sesuatu, makanya kalau istilahnya Roma 8:28 kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai dia. Bukan artinya Tuhan yang membuat kekacauan itu.
Saya yang membuat kekacauan dengan cara menggebrak meja. Memang kami menemukan ada beberapa tindakan asusila, tindakan yang benar dan sebagainya. Itu saya sudah tegur keras gitu. Tetapi Tuhan menggunakan itu untuk saya belajar. Arif, lu belum sempurna. Lu harus merenungkan firman, setiap hal dibaca. Makanya juga menarik ketika power of consistency datang. Saya bingung mau ngomong apa, ternyata Tuhan cuma mau bicara kepada saya, bisa nggak lu konsisten? Melihat dari sudut pandang Yesus. Bisa nggak lu konsisten melihat bahwa kita adalah anak Allah? Kebanyakan dari kita nggak bisa ngelihat kita anak Allah. Ini yang membuat kenapa kita gagal. Next. Jadi, apa aplikasi kehidupan yang bisa kita terapkan dalam sharing firman hari ini? Saat ada situasi tertentu seperti emosi, hal buruk, berpikir negatif, maka kita harus berhenti simak. Yang jadi masalah adalah ketika itu dia ngomong, saya ngomongnya tetap baik, dia ngomong saya tetap ngomong baik, dia ngomongnya udah gak sopan, udah kasar dan sebagainya, saya ngomong baik, ketika dia udah mulai menyinggung, harus saya ketika menyinggung, saya berhenti dan sadar siapa saya. Siapa saya bukan siapa saya di muka bumi. Siapa saya, identitas kita. Anak Allah. Saat itu, harusnya saya merespon. Bukan bereaksi, langsung menggunakan daging saya. Dan kalau dalam otak istilahnya amigdala saya, fight dan flight mekanisme, langsung hajar. Tapi saya harus ingat siapa saya di dalam Yesus. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya masih melakukan kesalahan. Dan tugas saya adalah gimana memperbaiki kehidupan saya. Menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Satu bagian di sini, ujian. Saya kemarin gak lulus. Karena saya gebrak meja. Tetapi saya tahu, saya merespon dengan benar. Ketika saya merespon benar, dengan minta maaf, ya harusnya minta maaf itu nggak terjadi kan kalau saya nggak gebrak meja minimal. Dari sini saya tahu, masih banyak hal yang harus saya ubah dalam hidup saya. Masih banyak hal yang saya perlu benahkan. Dan hanya saya tugasnya satu. Apakah saya masih mau hidup sebagai manusia lama? Atau saya mau hidup sebagai anak Allah? Yang jelas, kalau hidup sebagai anak Allah, gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada kecemasan, dan saya tahu bimbingannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mau mengajarkan kami semua. Belajar menjadi seturut dan segambar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau diajarkan untuk kami terus mau menjadi manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Mau nggak kami konsistensi secara terus-menerus mengingat bahwa kita dibimbing oleh Roh Kudus? Mau nggak kami menggambarkan bahwa kehidupan kami sudah bukan lagi manusia lama? Kami tahu perbuatan daging selalu pengen menang sendiri. Perbuatan daging maunya adalah siapa kita sebagai manusia. Saya tahu Bapak, bahkan Engkau mengingatkanku dalam mimpiku Bapak. Bahkan dalam mimpi pun Engkau berkata kepadaku, itu kan Antonius Arif yang sering sharing firman. Engkau cuma mau mengingatkan kepada hidupku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan juga Bapak, aku tahu bahwa semua yang mendengarkan mungkin mempunyai tantangan masing-masing, struggle masing-masing. Tetapi sentuhlah hati mereka semua ya Bapak. Supaya mereka hanya mau menjadi pengikut-Mu. Dan kami tahu
ketika kami belajar dan tahu siapa identitas kami sebagai anak Allah, kami akan melihat seluruh masalah, kami akan melihat semua problem hanya dari sudut Engkau saja ya Bapa. Kami adalah putra-putrimu ya Bapa. Kami diberi kemenangan luar biasa Bapa. Tidak ada hal yang bisa menghalangi kami, cinta Engkau kepada kami. Buatlah kami menjadi segambar dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Untuk mencintai Engkau selama-lamanya. Dan ubahlah diri kami. Dan mengingatkan kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin.